Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Dan saya masih bersama dengan Bang Ago. Oke Bang Ago, ada dua perayaan khusus di bulan Desember ini, yaitu Natal dan juga Tahun Baru. Yang tentunya banyak sekali orang-orang ingin melaksanakan libur dan cuti bersama. Lantas bagaimana untuk persiapan, baik itu dari segi pemerintah, untuk masyarakat agar tidak menimbulkan kerumunan massa? Oke, baik. Pemerintah sebenarnya sudah mensosialisasikan ya, walaupun pemerintah tetap memberikan cuti bersama sebagai cuti pengganti Idul Fitri di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, tetap himbauannya adalah dari Satgas Pusat adalah masyarakat tetap agar diimbau untuk mengisi liburan di rumah saja, gitu loh. Tidak keluar rumah, apalagi keluar daerah, apalagi di daerah-daerah yang rawan terhadap COVID-19. Jadi tahap pertama pemerintah sudah mengeluarkan imbauan-imbauan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di pemerintah kota Bandar Lampung misalnya, Wali Kota Herman HN sudah menegaskan ya, Bandar Lampung tidak mengizinkan adanya perayaan tahun baru ya di hotel-hotel, di tempat wisata dan lain sebagainya gitu. Di sisi lain pemerintah juga biasanya ya ketika menjelang liburan itu dia melakukan proses screening. Jadi orang-orang yang masuk ke Provinsi Lampung itu kembali diperketat. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang pemerintah sudah berupaya mensosialisasikan ya kan, aturan sudah ditegakkan, tetapi masyarakat istilahnya tidak taat terhadap peraturan. Nah, jadi kuncinya di sini adalah penegakan aturan. Oke, nah itu dia Bang Ago. Kalau misalnya kita lihat sendiri, untuk kebiasaan baru sudah banyak sekali ya dibuat untuk kita berbelanja gitu di pasar tradisional maupun juga pasar modern. Kemudian kebiasaan baru untuk kita bekerja di kantor dan sebagainya. Tetapi nampaknya untuk angka kasus COVID-19 sendiri masih meledak. Apakah masih kurang ketegasan dari Satgas COVID-19 sendiri atau penyelenggara aturan tersebut? Ya faktanya angka yang berbicara gitu ya. Secara global jumlah COVID-19, orang yang terpapar COVID-19 itu sudah 72 juta lebih ya. Ada sekitar 1,6 juta yang meninggal. Kemudian di Indonesia itu ada 600 sekian belas ribu orang yang terpapar COVID-19 dan ada sekitar 18 ribu yang meninggal. Di Provinsi Lampung jumlahnya ketika bulan September, akhir September berdasarkan catatan kami itu di kisaran 1.800 kasus. Kemudian di bulan Desember ini itu sudah 4.600 sekian kasus. Jadi ada lonjakan yang cukup signifikan. Artinya dari sini angka sudah berbicara bahwa terjadi kenaikan kasus COVID-19. Salah satu sebab terjadi kenaikan kasus COVID-19 adalah salah satunya adalah memang masyarakat yang belum benar-benar menerapkan disiplin protokol kesehatan. Virus itu memang berbahaya karena dia ya makhluk yang tidak tampak ya kasat mata. Tetapi ada juga perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak kalah berbahayanya dibandingkan virus corona itu sendiri, yaitu perilaku orang-orang yang keluar rumah tidak mengenakan masker, ya, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak. Itu tidak kalah berbahayanya. Karena apa? Mereka menciptakan celah, peluang agar virus berkembang lebih luas lagi, memapar lebih banyak orang lagi, gitu. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Mbak Dian. Betul, dan apalagi kalau untuk nanti liburan, tentunya akan juga banyak orang yang datang ke Provinsi Lampung, begitu ya Bang Ago, baik itu dari Jakarta atau juga Palembang dan sekitarnya, yang itu tentunya kita menjadi salah satu perhatian juga akan munculnya klaster baru. Kita sudah punya pengalaman, Mbak Dian ya. Oktober ada libur panjang dan cuti bersama, ya kan? Dan dampaknya apa? Awal November sampai pertengahan November itu angka COVID-19 di Provinsi Lampung meningkat. Fenomena yang terjadi apa? Ketika akhir Oktober cuti bersama, okupasi tingkat hunian hotel itu penuh. Tempat-tempat wisata dikunjungi banyak orang. Nah, kalau kita tidak bisa mengantisipasi ini, dikhawatirkan akhir tahun nanti gitu akan berulang kasus serupa. Kita akan mendapati ledakan COVID-19 di awal hingga pertengahan Januari.
kalau kita tidak disiplin protokol kesehatan. Iya. Makanya dalam tajuk ini kita tegaskan, tidak ada tawar-menawar terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan. Bagi tempat wisata, hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah selain memberikan sanksi tegas. Begitu juga kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, itu juga harus dikasih sanksi tegas. Nah, jadi penegakan hukum ini, pemberian sanksi tegas ini mudah-mudahan bisa meredam ledakan COVID-19 di awal tahun 2021 nanti. Baiklah, ini tentunya membahas juga tentang perilaku masyarakat, yang terutama juga tentunya masyarakat Provinsi Lampung. Lantas menurut Bang Ago sendiri, Bang Ago menilai untuk perubahan sikap masyarakat Lampung yang sepertinya sangat bebal, bisa dibilang begitu ya, dengan protokol kesehatan, apakah yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak ingin disiplin dengan 3M itu? Memang ada dilema ya dalam pandemi COVID-19. Masyarakat didorong untuk disiplin protokol kesehatan, tetapi di sisi lain dengan new normal atau kebiasaan baru, kita juga didorong untuk tetap melakukan lagi aktivitas-aktivitas kita selayaknya sebelum terjadi pandemi. Tujuannya apa? Supaya ekonomi kita itu tetap berputar gitu. Nah, jadi memang ada persoalan apakah kita berhadapan dengan virus, tetapi bagaimana kita juga bisa secara ekonomi itu tetap tumbuh, tetap bergerak gitu. Jadi memang ada dilema di sini, satu. Terus kedua memang ya itu tadi ya, hasil survei membuktikan ada 17 orang belum bicara disiplin protokol kesehatan ya, ada 17% orang di Indonesia yang itu tidak percaya dengan COVID. Ya kan, mereka sudah skeptis ya, sudah apatis gitu dengan keberadaan COVID-19. Yang percaya pun belum tentu disiplin protokol kesehatan, apalagi yang tidak percaya. Nah, kita juga berharap kepada yang percaya, ya kan? Sekitar hampir berapa itu? Hampir 83% orang Indonesia percaya dengan COVID-19. Nah, yang percaya ini juga harus disiplin protokol kesehatan, termasuk masyarakat di Provinsi Lampung. Kita berharap saudara-saudara kita di luar sana ketika beraktivitas itu tetap mengenakan masker sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, ya kan, kemudian menghindari kerumunan-kerumunan, ya kan, perkumpulan-perkumpulan, pertemuan yang melibatkan orang banyak dengan jarak yang rapat, ya kan, kemudian tidak mencuci tangan. Nah, kita harapkan masyarakat ya berdisiplin lah. Oke, kira-kira nih Bang Ago, solusi apa yang dibutuhkan agar masyarakat kita di Provinsi Lampung ini bisa disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan? Baik, yang pertama tentu saja edukasi. Ya. Pemerintah tidak boleh lelah dan tidak boleh menyerah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain disiplin adalah ya menegakkan aturan yang sudah dikeluarkan, ya kan? Ketika pandemi ini sudah banyak perda yang aturan main yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalannya adalah apakah aturan main itu benar-benar ditegakkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah itu sendiri, gitu loh. Jadi selain mengedukasi, kemudian juga ya harus tegas, gitu. Tidak ada tawar-menawar terhadap protokol kesehatan. Oke Bang Ago, terima kasih. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan mengupdate berita trending topik yang ada di lampos.co, lampungpos.id, dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.